Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahri Alfadi Rizky dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang permasalahan lingkungan hidup di Kota Palembang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nyayu Robiatul Adawiyah dengan NIM 241094-2009. Yang kedua ada Muhammad Arif Budiman dengan NIM 241094-2018. Kemudian ada saya sendiri yaitu Fahri Alfadi Rizky dengan NIM 241094-2030. Lalu terakhir ada MQ Akbar dengan NIM 241094-2045. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan lingkungan hidup di Kota Palembang. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Permasalahan lingkungan yang pertama yaitu kenaikan volume sampah. Nah, di Kota Palembang ada sekitar 1.980 ton sampah dihasilkan per hari. Namun hanya sekitar 800 sampai 900 ton sampah yang diangkut dan dikelola dengan baik. Kenaikan volume sampah di Palembang ini terjadi hampir setiap hari, sehingga ada sekitar 1.180 ton sampah dihasilkan per hari. Namun hanya sekitar 800 sampai 900 ton sampah yang diangkut dan dikelola dengan baik. Sebanyak 186 titik TPS liar tersebar di kawasan kosong yang melebihi jumlah TPS resmi. Dampaknya yaitu pencemaran air dan tanah, gangguan kesehatan, dan yang terakhir adalah sosial dan ekonomi. Untuk pendekatannya, kita melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan daur ulang atau pendekatan 3R, yaitu reuse, and recycle. Di mana pendekatan ini bisa berupa kampanye pengurangan sampah dan daur ulang. Lalu kedua adalah pendekatan teknologi yang menggunakan teknologi pengolahan sampah modern, misalnya RDF dan insinerator. Ketiga adalah pendekatan kebijakan, di mana regulasi pemilihan sampah dari sumber dan berupa denda bagi pelanggan. Yang terakhir adalah pendekatan edukasi, berupa sosialisasi rutin di sekolah dan masyarakat tentang pengolahan sampah. Lalu selanjutnya adalah pembangunan di lahan rawa. Nah, pembangunan di lahan rawa ini berfungsi sebagai area reservat air. Nah, lahan rawa yang berfungsi sebagai area reservat air hujan, banyak ditimbun untuk pembangunan rumah dan infrastruktur jalan. Sudah jelas ini akan mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada. Pengalih fungsian ini memperburuk potensi terjadinya banjir, terutama saat curah hujan tinggi atau sungai meluap. Dampaknya yaitu pencemaran air dan tanah, gangguan kesehatan, dan yang terakhir adalah sosial dan ekonomi. Pendekatan yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah pendekatan lingkungan, berupa kajian AMDAL sebelum melakukan pembangunan di lahan rawa tersebut. Yang kedua adalah pendekatan kebijakan, berupa pembatasan alih fungsi lahan rawa, perlindungan kawasan ekosistem esensial. Yang ketiga adalah pendekatan rekayasa, teknologi pembangunan ramah rawa, misalnya sistem pondasi. Yang terakhir adalah pendekatan konservasi, berupa pelestarian flora dan fauna endemik rawa. Selanjutnya kita masuk ke masalah lingkungan yang selanjutnya, yaitu pembangunan di bantaran sungai. Nah, meningkatnya pembangunan di sekitar bantaran Sungai Musi menyebabkan kawasan sempadan sungai dimanfaatkan sebagai lokasi pemukiman oleh warga. Kondisi ini menyebabkan kapasitas sungai berkurang dan berpotensi memperparah pencemaran air sungai karena limbah yang dibuang masuk ke sungai. Nah, dampaknya yang pertama adalah pencemaran air dan tanah. Kedua ada sosial dan ekonomi. Kemudian ada gangguan kesehatan, dan yang terakhir ada dampak yang terlibat di hal politik. Beberapa pendekatan yang dilakukan, yang pertama itu pendekatan spasial. Pendekatan spasial ini dapat berupa zonasi wilayah sempadan sungai dan penertiban bangunan liar. Kedua, pendekatan regulatif, penegakan peraturan daerah dan UU perlindungan sumber daya air. Yang ketiga adalah pendekatan ekologis, berupa rehabilitasi sempadan sungai dengan penanaman vegetasi alami. Yang terakhir adalah pendekatan partisipatif, yaitu pelibatan warga dalam menjaga kebersihan dan keamanan sungai. Lalu kita masuk ke permasalahan lingkungan yang terakhir, yaitu kebakaran lahan gambut. Kebakaran lahan gambut menyebabkan asap tebal menyebar hingga ke pusat kota serta daerah sekitarnya. Kebakaran ini menurunkan kualitas udara secara dramatis hingga ke level berbahaya. Kebakaran ini diduga sengaja dilakukan oleh oknum yang ingin membuka lahan. Dampaknya, yang pertama adalah tentunya gangguan kesehatan, kedua pencemaran udara, air dan tanah, sosial dan ekonomi, yang terakhir adalah politik. Nah, pendekatan yang dilakukan untuk permasalahan yang ini, yang pertama itu pendekatan teknis, pemasangan sistem pemantauan kelembapan lahan, kanal blocking, dan teknologi pemadaman yang lebih cepat.
Kedua yaitu pendekatan regulasi, penegakan hukum terhadap pembakaran lahan, moratorium, izin baru. Ketiga yaitu pendekatan sosial, berupa edukasi masyarakat tentang bahaya pembakaran, pelibatan komunitas lokal dalam pencegahan. Yang terakhir adalah pendekatan ekonomi, seperti insentif untuk pertambangan tanpa bakar, pengembangan ekonomi. Nah, kami juga telah mengukur prioritas pengelolaannya dari masalah-masalah lingkungan ini. Kami dapatkan yaitu untuk prioritas pengelolaannya, untuk masa sekarang kami telah mengurutkannya. Untuk masa sekarang yang kita prioritaskan, yang pertama adalah kenaikan volume sampah, yang kedua adalah pembangunan di bantaran sungai, yang ketiga adalah pembangunan di lahan rawa, dan yang terakhir adalah kebakaran lahan gambut. Nah, namun tentunya di masa mendatang hal ini akan berbeda. Yang pertama ada di masa yang akan mendatang, yang akan menjadi prioritas utama yaitu pembangunan di bantaran sungai. Yang kedua adalah kebakaran lahan gambut, yang ketiga adalah kenaikan volume sampah, dan yang terakhir adalah pembangunan di lahan rawa. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan yang terdapat di presentasi saya ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.